Kira-kira bisa tidak ya kita hidup tanpa berhubungan dengan orang lain, termasuk kepada keluarga kita? Kayaknya nggak mungkin deh. Dari mulai minta disiapin sarapan, dianterin pulang pergi ke sekolah, atau bujukin orang tua kita deh buat beli sepeda baru. Nah, kalau kita di sekolah, kita perlu berkomunikasi atau berhubungan dengan guru untuk mendapatkan pengetahuan baru, atau belajar bareng dengan teman kita yang lebih pintar. Duh, kalau kita sakit gimana nih? Nah, ini kita pasti perlu bantuan dokter ya. Nah, dengan berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, secara tidak langsung kita memenuhi kebutuhan kita. Baiklah teman-teman, sebagai penghantar, kita coba ulas pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, contoh yang paling gampang ini ketika kalian mendapatkan tugas dari guru, tanpa disadari, proses pengerjaan tugas pada kelompok tersebut merupakan salah satu interaksi sosial, di mana pada saat kalian bekerja kelompok, kalian pasti berhubungan dengan satu sama lain, ya kan? Sebenarnya tuh, interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat bisa menghasilkan pola dan bentuk asosiatif dan disosiatif. Nah, asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif yang mengarah pada kesatuan. Jadi ingat ya guys, begitu mendengar kata asosiatif, itu artinya yang terbayang kita adalah kegiatan yang bersifat baik-baik. Nah, bentuk dari asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Pada saat kamu ujian, kamu pernah nggak minta contekan sama teman kamu? Atau ya kirim jawaban teman, kirim kode nggak jelas kayak gini, atau kirim screenshot WA. Aduh, nggak zaman lagi guys, dan hanya bikin kamu nggak pede aja. Nah, tentunya yang tadi bukan contoh kerjasama yang baik ya. Kerjasama adalah secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok, tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Oke, untuk lebih memahaminya, misalkan ini ada 3 orang. Mereka bekerjasama untuk satu tujuan bersama. Misalkan nih, kalau kerjasamanya dalam bentuk kerja bakti, misalkan tujuan bersamanya adalah menciptakan lingkungan bersih. Kalau kerja kelompok, tujuannya adalah ya pinter bareng guys. Bentuk asosiatif yang lainnya yaitu akomodasi. Walaupun akomodasi ini berawal dari perselisihan, namun akomodasi itu sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya antara lain adalah untuk meredakan pertentangan, kemudian terciptalah suatu kestabilan. Nah, bentuk akomodasi ini terbagi 3 nih, kursi, kompromi, dan konsiliasi. Baik, kita uraikan satu-satu. Kursi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, atau sejenisnya. Kalau kalian sering lihat Satpol PP menerbitkan pedagang-pedagang kaki lima atau pengemis, ini salah satu penyelesaian dengan paksaan. Akomodasi yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Cara yang paling simpel sih kalau kalian lihat tuh di pasar antara penjual dan pembeli, tawar-menawar sampai ada kesepakatan harga. Bentuk akomodasi yang ketiga adalah konsiliasi, yaitu usaha dari pihak tertentu untuk mencari jalan tengah atau solusi supaya keinginan kedua belah pihak dapat dipenuhi. Istilah kita win-win solution. Nah, ini ilustrasinya. Bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi, yang artinya merupakan percampuran 2 kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan baru. Rasa
Itu contohnya ya guys, bagaimana musik campur sari menjadi musik hip hop, seperti jadi musik baru ya. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini, kebudayaan A plus kebudayaan B menjadi kebudayaan baru yang bernama kebudayaan C. Bentuk asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Sebenarnya sih sama dengan asimilasi tadi, yaitu bercampurnya dua kebudayaan. Namun di akulturasi ini, masing-masing budaya masih mempertahankan unsur lama. Misalkan ada budaya A dan B, akan membentuk budaya baru namanya budaya A dan B, tapi masing-masing budaya masih mempertahankan unsurnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian lihat gedung di Jawa ini, bangunan Masjid Kudus ini mencerminkan adanya interaksi antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam ya. Kalian perhatikan bangunannya. Nah, sekarang tiba saatnya kita membahas mengenai disosiatif. Seperti dijelaskan di awal tadi, disosiatif adalah proses sosial yang lebih mengarah kepada perpecahan, baik individu maupun kelompok. Nah, artinya berkebalikan dari asosiatif di awal, disosiatif ini identik dengan hal-hal negatif ya guys. Contoh disosiatif pertama adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan, tapi tanpa menggunakan ancaman kekerasan ya guys. Contoh yang paling mudah sih kemarin tuh final Liga Champions antara Liverpool dan Tottenham, di mana kedua tim berkompetisi untuk menjadi juara tanpa melakukan satu kekerasan ya. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontravensi, yaitu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Ya, bahasa lainnya sih iri dan dengki. Nah, awas nih, jangan sampai punya nih sifat seperti ini ya. Bentuk disosiatif berikutnya adalah konflik atau pertentangan. Ini adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Tapi sayangnya guys, disertai dengan paksaan tuh atau kekerasan. Biasanya sih terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu, baik perbedaan kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Demikianlah materi kita kali ini mengenai interaksi sosial. Bapak ucapkan sekali lagi banyak terima kasih sudah menyimak videonya. Dan satu pesan penting dari Bapak adalah orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa membaca buku sama sekali. Nah, artinya membaca buku adalah sangat penting ya guys. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.